Smart Investor, USD anjlok sehingga harga emas melonjak rekor tertinggi. Euro USD ke level tertinggi 22 bulan diikuti Audi USD ke level tertinggi 15 bulan. Penyebabnya adalah penguatan euro setelah tercapainya kesempatan stimulus Eropa diikuti oleh kekhawatiran di Amerika Serikat khususnya lonjakan pandemi yang kini mencapai 4,2 juta naik dari 38 juta di pekan sebelumnya. Sementara angka kematiannya terus meningkat dengan rekor harian lebih dari 1.000 jiwa pada hari Kamis lalu. Total angka kematian dari pandemi di Amerika Serikat kini 149 ribuan. Video ini akan membahas mengenai pelemahan USD, apakah masih akan berlanjut ke depannya? Halo Pak Raymond, apa kabar? Ya Ika, baik. Untuk kondisi pasar saat ini seperti apa Pak? Ya, yang pertama perlu diperhatikan pelemahan US dollar diikuti dengan pelemahan bursa saham dan juga yield obligasi Amerika Serikat. Sementara komoditas mencatat penguatan. Nah, berikut kita lihat dalam tabel. Ya, bursa saham di sini terlihat mulai dari indeks Dow Jones Amerika Serikat hingga Stoxx 600 Eropa ataupun Hang Seng dan Shanghai di Asia mengalami tekanan dari penutupan pekan sebelumnya yang bertanggal di 17 Juli ya. Nah, lalu anjloknya US dollar ya yang untuk baris paling bawah ini mendorong penguatan di komoditas. Jadi harga emas dan harga minyak ditutup naik di pekan kemarin dari penutupan 17 Juli sebelumnya. Nah, sementara dolar yen dan yield obligasi Amerika Serikat ini merosot dari penutupan 17 Juli sebelumnya. Untuk pekan ini, apa yang bisa diperhatikan, Pak? Ya, Ika, ada 3 isu yang penting ya di pekan ini dan ini bisa menentukan apakah pelemahan dolar akan berlanjut atau tidak. Yang pertama, stimulus untuk Amerika Serikat ya. Nah, peningkatan pandemi Amerika Serikat, resiko shutdown kembali bisnis dan ekonomi, dan berakhirnya tunjangan ekstra pengangguran di Amerika Serikat per akhir Juli ini dapat meningkatkan kekhawatiran lagi. Ditambah dengan ketegangan hubungan Amerika Serikat dan Cina. Nah, kecuali Amerika Serikat mampu mengambil keputusan cepat untuk stimulus lanjutan ya, minimal programnya adalah $1 triliun dan lanjutkan tunjangan ekstra pengangguran yang kabarnya akan dikurangi menjadi $200 per orang per pekan. Nah, kecuali itu dilakukan dengan cepat, ini dolar masih dalam pelemahan. Terus yang kedua adalah rilis data GDP kuartal kedua Amerika Serikat. Ini dirilis hari Kamis dengan estimasi minus 35%. Ya, ini dibandingkan kuartal 1 sebelumnya minus 5%. Nah, tekanan pertumbuhan atau kontraksi dalam 2 kuartal berturut-turut yang secara teori didefinisikan sebagai resesi ekonomi. Nah, sementara Bank Sentral Amerika Serikat wilayah Atlanta memproyeksikan kontraksi lebih dalam, yakni 52,8% untuk kuartal 2 2020. Nah, ini menjadi faktor lagi tekanan untuk dolar Amerika Serikat. Yang ketiga adalah FOMC meeting. Ini juga dirilis Kamis dini hari tapi ya. Estimasinya tetap mempertahankan suku bunga dan stimulusnya, suku bunga di kisaran di bawah 0,25% saat ini. Nah, kuncinya terletak pada komentar Kepala Bank Sentralnya Jerome Powell yang dalam beberapa bulan terakhir ini cenderung dovish atau pesimis terhadap prospek ekonominya. Untuk aset, apa yang bisa diperhatikan pekan ini, Pak? Ya, Ika, yang pertama kita perlu lihat lagi indeks dolarnya ya. Tadi kita udah bahas fundamental, secara teknikalnya indeks dolar dalam zona tekanan selama masih di bawah zona di bawah 95 ya levelnya. Dan ini dapat berkembang lebih dalam lagi jika memang masih bertahan di bawah level tersebut. Nah, untuk aset yang menarik, saya pikir yang pertama euro dollar. Nah, zona support di euro dollar di antara 1.1600 hingga 1.1540 ini dapat dukung kelanjutan kenaikannya dengan potensi ke kisaran 1.17 hingga 1.18. Lalu aset kedua yang menarik adalah emas. Saat ini sudah mencetak rekor tertingginya ya. Nah, ini kelanjutan kenaikan dapat dominan, kisarannya yang bisa diperhatikan antara 1920 hingga 1980 untuk emasnya. Nah, ini bisa tercapai dengan dukungan kisaran support di antara 1880 hingga 1860. Nah, aset terakhir yang bisa diperhatikan adalah Aussie dollar. Kenaikan juga dapat berlanjut kembali dengan dukungan zona support di antara 0.7070 hingga 0.7000. Perhatikan kisaran 0.7120 dan 0.7180 ya. Ini akan menjadi zona resistennya. Baik Pak Raymond, terima kasih atas informasinya. Ya, sama-sama Ika. Demikian Smart Investor, pelemahan USD masih berpotensi berkembang, sehingga bisa mendorong kenaikan Euro USD dan harga emas lebih tinggi. Sementara koreksi Audi USD dapat terbatas untuk kenaikan dapat dekati atau uji lagi zona resisten. Semoga dapat menjadi peluang untuk Anda pekan ini dan jangan lupa subscribe, like, and share video ini dan sampai jumpa.